Ya lanjut ke segmen ke berapa ini? Ke Pirodes. Ya ke Piro iki? Keempat. Ya keempat. Segmen keempat ini adalah pertanyaan wajib kedua untuk setiap kandidat. Ya Bu, pertanyaan wajib kedua untuk setiap kandidat. Setiap peraturan pertama. Setiap kandidat mengambil masing-masing satu undian yang berisi nama dari panelis yang akan memberikan pertanyaan untuknya. Kedua, setiap kandidat diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Siapa yang iskal? Gak ada? Udah paham? Ya, jadi silakan untuk undiannya diambil, nama-nama yang tertera di situ, mungkin ada kupon hadiah unik. Oke, terima kasih Mas Fauzul. Silakan dibuka bareng-bareng, pelan-pelan dan penuh perasaan ya. Siapa nama panelis yang keluar dari kertas yang ada yang nomor urut 1? Siapa? Berisi nama. Beliau Ustadz Abdul Amar ya. Untuk nomor 2 siapa? Ustadz Rifki Azmi. Nomor 3? Yang ketiga beliau Ustadz Syakir. Yang keempat? Oh, beliau Ustadz Abdul Amar. Yang kelima silakan. Coba lagi. Oh, gosok terus. Apa tulisannya? Pak Anam. Oh, Pak Anam. Beliau Ustadz Anam ya. Zul Anam. Ya, jadi itulah kupon hadiah unik berisi nama-nama cantik dari para panelis. Jadi untuk itu kita gimana Bu? Langsung mulai apa Bu Sabasi? Kita ya sesuai dengan apa acara yang ada aja. Untuk nomor 1 tadi mendapat undian nama panelis beliau Pak Ustadz Abdul Amar Joni ya. Ya. Untuk beliau silakan bertanya pada kandidat yang telah ada tadi ya. Namanya. Ya, silakan dari panelis untuk memberikan pertanyaan kepada nomor urut 1. Terima kasih atas waktunya. Dalam orasi dan debat kandidat Prisma Mahatali Fadlun Jamil ini akan kami tanyakan dalam angle minimnya kemandirian di setiap departemen atau divisi. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa BEM, Badan Eksekutif Mahasantri ini baru dibentuk nggak lebih dari 3 tahun. Jelas dalam setiap sub-subnya masih mengalami pembelajaran. Di antaranya yang menjadi problem adalah minimnya kemandirian di setiap departemen. Entah ini dari segi fisik ataupun SDM. Yang kami tanyakan di sini, untuk kandidat nomor 1, bagaimana kiranya menutup dari kekurangan yang ada di segmen kemandirian di setiap departemen ini. Mungkin seperti itu. Ya, silakan untuk menjawab dari nomor urut 1. Waktu 2 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kurangnya kemandirian itu memang juga kami rasakan karena kami juga dulu dijadikan sebagai departemen literasi. Dan itu setahun hanya berjalan beberapa kali dan hanya rembuk. Dan langkah kami atau langkah yang menurut kami sangat efektif ketika nantinya ada permasalahan seperti itu adalah memilih penanggung jawab setiap departemen dengan cermat. Siapa yang lebih mumpuni untuk mengemban amanah departemen tersebut. Dan juga yang perlu lagi adalah suatu koordinasi. Karena kalau dari tahun-tahun kemarin itu koordinasinya kurang. Jadi lebih mengedepankan koordinasi. Itu menurut kami langkah yang tepat untuk lebih memajukan setiap departemen agar dia mandiri. Mungkin itu saja tanggapan dari kami. Sekian.
Ya, terima kasih untuk nomor urut 1 ini. Jadi pada segmen ini mereka semua ini benar-benar diuji. Jadi kelayaan atau tidak layakan atau cara Mas Komeng ngalem atau maca ngalem ini diuji pada kali ini jadi menegangkan. Jadi kita lanjut ke nomor urut pasangan 2. Siapa Mas? Nomor urut 2 dengan nama siapa? Pak Rifki Azmi untuk menguji kandidat nomor 2 yaitu Mas Umam. Silakan. Karena tadi ada yang menyinggung-nyinggung masalah literasi, saya mau tanya terkait literasi. Saya teringat sebuah syair, wa ma min katibin illa sayafna wa yubqi dahru ma katabat yadahu fala taktub bi kaffika ghayra syai'in yasurruka fil qiyamati antarahum. Tidaklah seseorang pasti akan mati dan tulisannya akan tetap kekal di sepanjang masa. Maka jangan sampai kau tulis sesuatu yang tidak kau merasa bangga pada hari kiamat dengan tulisan itu. Kita tahu di MUS ini sangat-sangat minim literasi. Kalau kita bisa bandingkan dengan Lirboyo atau pondok-pondok yang lain, kita tertinggal masalah itu. Ini dari sampeyan seumpama terpilih sebagai ketua BEM, itu kiranya bagaimana untuk meningkatkannya? Apakah setiap angkatan harus membuat karya ilmiah atau bagaimana? Ini saya minta kejelasannya. Silakan tanggapan dari nomor urut 2 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi pertanyaan dari panelis beliau Ustadz Rifki Azmi, pancen kula sadari nek rencang-rencang niku masalah menulis niku nggih kirang mulane nek pas wayah talhes niku wonten obrak-obrakan. Nah niku pun kula sadari nggih menawi rencang-rencang nggih pun ngetos. Mulane memang kesadaran dalam masalah nulis itu saya kira dari mahasantri khususnya itu memang sedikit, apalagi nanti ketika mencapai tingkat 4 itu kita dihadapkan dengan skripsi. Namun untuk seandainya nanti kami terpilih, saya mempunyai angan-angan untuk tahun ke depan dalam masalah literasi, mungkin studi banding atau mencari solusi yang tepat seperti Lirboyo. Nanti bisa bertanya-tanya bagaimana kok semangat literasi di sana itu ada, sedangkan di pondokmu sendiri itu khususnya mahasantri itu tidak ada, dengan bukti dalam talhis sendiri itu peminatnya itu saya kira sedikit. Mungkin nanti itu bisa dicanangkan atau diselipkan agenda perbandingan atau studi banding atau mencari cara yang efektif atau mesti motivasi yang lain agar para mahasantri itu mempunyai minat yang tinggi dan etos kerja yang tinggi dalam membukukan semua karya tulisnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mas Umam ya. Terima kasih. Untuk menuju pertanyaan ketiga, yaitu pada kandidat ketiga, beliau Ustadz Babiradi yang bertanya. Tadi beliau Ustadz Muhammad Syakir, silakan. Tolong disimak, tidak perlu iskal ya. Terima kasih. Pertanyaan untuk kandidat nomor 3. Saya ingin menegaskan di misi dari kandidat nomor 3 pada poin ketiga, menambah wawasan dengan model seminar atau pelatihan. Yang ingin kami tanyakan, kira-kira menurut ijtihad dari kandidat nomor 3 ini, untuk tahun ajaran besok, pelatihan apa yang mendesak untuk segera diselenggarakan dan yang paling bermanfaat bagi para mahasantri Ma'had Ali Fadil Jamil? Itu saja. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Waktu 2 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau lagu dikuler itu perlu sebanyak-banyaknya. Tapi apa yang harus dikedepankan dan yang paling manfaat kepada para santri, kalau menurut saya karena ini adalah ahli usul fikih, maka ekstrakurikulernya adalah tentang pengembangan usul fikih. Tentang pengembangan usul fikih. Kami lebih setuju dengan apa yang telah dipaparkan oleh beliau Kiai Haji Said Abdul Rahim tadi malam, bahwasanya modelnya dengan sorogan. Mungkin sekalian kami usulkan pada para kandidat, jika memang sudah jadi presiden ke depannya, mungkin nanti Mahat Ali di mahasiswanya itu ada sorogan usul fikih kepada para pakarnya. Terlebih orang-orang yang memang punya wawasan atau punya niatan, punya kemampuan sebenarnya, tapi karena tidak ada wadah, agar supaya dicarikan wadahnya kepada para kandidat. Jika menjadi, kami mohon ini juga dipertimbangkan. Terima kasih. Ya, selanjutnya nomor urut 4, yaitu Abdur Rauf untuk menjawab dari pertanyaan panelis Ustadz Abdullah Ammar. Silakan. Langsung saja. Sebenarnya dari pertanyaan pertama yang diajukan oleh Bapak Ustadz Muhammad Syakir terhadap seluruh kandidat mulai 1 sampai nomor 5 tentang bagaimana kalau ada dilema antara kegiatan belajar sendiri dengan kepentingan yang bersinggungan dengan organisasi BEM, ini jujur saja kami belum cukup puas dengan setiap jawaban dari masing-masing kandidat. Kalau menurut kami, kalau menurut analisa kami, mulai kandidat pertama sampai kandidat 5 ini belum begitu paham tentang dasar-dasar dari didirikannya BEM atau tugas-tugas ataupun program dan kegiatan yang dipandegani oleh BEM. Perlu diketahui bahwa seluruh kegiatan BEM ini tidak ada yang bertentangan dengan kegiatan belajar kalian masing-masing. Jadi seharusnya jawaban dari pertanyaan itu dengan netral harusnya dijawab, wah pasti tidak ada dilema. Karena kegiatan BEM ini juga termasuk pembelajaran untuk kami juga, kan seperti itu. Dan juga yang paling urgen, ini sudah menjadi wabah dari setiap pondok pesantren di Sarang pada khususnya, ketika akhir tahun ini mungkin etos kerja dari setiap pengurus atau setiap yang bertugas akan kian menurun. Terbukti tadi malam kalau kita mendengarkan semua laporan triwulan itu, rata-rata kendalanya di akhir tahun pasca haul atau sebelum peringatan Rojabiyah ini, semua kegiatan pondok bisa dikatakan separuh lumpuh. Nah ini otomatis perlu kiat dan inovasi untuk membungkus dengan rapi bagaimana kegiatan ataupun program yang positif di BEM pada khususnya dan pondok pesantren MUS pada umumnya, agar lemes-lemes yang tadi dikatakan oleh Gus Iib, kerupuk-kerupuk atau mental kerupuk ini menjadi tertanggulangi. Kiat-kiat untuk membuat santri juga prima di akhir tahun itu, menurut salah satu kandidat ini bagaimana? Ini kumawon. Silakan nomor 4 menanggapi. Waktu 2 menit dari sekarang. Sebelumnya saya
ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Abdullah Aman yang telah mengoreksi jawaban kami berlima, bahwa nantinya pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz Syakir itu bisa dijawab dengan netral, yaitu seperti tadi ya. Tidak terjadi karena kalau toh ada kegiatan BEM itu merupakan pembelajaran bagi kita. Kemudian menanggapi pertanyaan dari Ustadz Abdullah Amar, bagaimana kiat-kiat yang harus kita lakukan atau kita tempuh untuk menjaga kesemangatan, gitu ya, menjaga kesemangatan peserta didik ketika sudah mencapai akhir tahun seperti itu. Sebenarnya ya, kalau boleh jujur di sini saya pribadi juga merasakan penurunan kesemangatan tersebut ketika sudah akhir tahun. Bahkan tidak usah menunggu akhir tahun seperti itu. Ya, kalau toh kita sudah waktunya menurun, semangat kita itu juga tetap menurun, tidak menunggu akhir tahun. Namun dari apa yang sudah saya alami seperti itu, untuk mengembalikan semangat yang ada, intinya bagaimana sebisa mungkin kita itu menumbuhkan kesadaran, seperti kesadaran bahwa kita ini berangkat dari rumah ke sini itu mempunyai tujuan seperti itu, atau kita sadar bahwa kondisi kita itu merupakan thalibul ilmi yang jelas kurang keilmuannya. Jadi bagaimana bisa nanti kita itu menumbuhkan kesadaran bagi semua para thalibul ilmi yang ada seperti itu. Yang jelas hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, waktu tapi tepat waktu. Oke, lanjut ke nomor 5, yaitu ini adalah pertanyaan wajib kedua yang terakhir untuk paslon nomor 5 atas nama Chengdu Sapa Fuadul Hasan, yang akan ditanyai oleh beliau Ustadz Zuhrul Anam. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan sekali ini saya diberikan kesempatan untuk bertanya kepada paslon nomor 5. Jadi gini, ibarat nahkoda sebuah kapal, Prisma itu kan juga nahkodanya. Kalau kita teringat seperti film Titanic kan harus memilih suatu antara memilih ditabrak no iki atau yang lain kan gitu. Memilih sebuah pilihan yang sulit itu nantinya yang akan dialami oleh Prisma. Sebenarnya saya juga tadi loh, ketika dikatakan tidak bertabrakan dengan kepentingan pribadi dan umum, itu tidak bisa. Nanti mau tidak mau Prisma akan bertabrakan. Karena apa? Kita itu bersinergi dengan mahat ali yang lain. Itu tugasnya. Sebagai info kan ada DEMA kan, Dewan Mahasantri nanti itu kumpulannya BEM seluruh mahat ali Indonesia yang sekarang diketuai oleh Mahasantri dari Kajen itu Pati. Itu makanya nanti juga sampan-sampan juga pasti akan seperti itu, yomboh ngalor ngidul dan sebagainya, dan itu tentu akan menghabiskan waktu Anda, waktu pribadi, karena saya pernah mengalaminya kayak gitu. Yang saya tanyakan ya, terlepas dari itu, yang sering terjadi di BEM itu adalah sering adanya reshuffle. Ngerti reshuffle tahu orangnya? Belum sampai akhir masa jabatan sudah diganti yang lain. Dengan jargon ketika tidak bisa dibina ya dibinasakan. Kan gitu seringnya. Nah itu kalau menurut saya pribadi kan kurang pas kan gitu. Toh link kita itu adalah di luar. Sekali kita berganti link yang lain, tentu kita akan memulai hubungan dari awal lagi, kenalan dari awal lagi kan gitu. Mulai perspektif baru lagi. Nah ini nanti ketika Anda menjadi Prisma, Anda akan melanjutkan budaya-budaya reshuffle atau Anda akan memilih jalan lain.
Itu bagaimana? Jalan lainnya ini tentu nanti kamu akan diklaim dengan kamu melanjutkan kesalahan. Iya kan? Ketika tidak kamu reshuffle, kamu akan diklaim sebagai melanjutkan sebuah kesalahan karena dia SDM-nya kurang baik, ternyata dia tetap dipertahankan. Nah, itu bagaimana tanggapan Anda? Monggo. Ya, silakan untuk paslon 5 menanggapi dari pertanyaannya. Waktu 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustadz Wirul Anam atas pertanyaannya yang sangat-sangat bagus. Jawaban saya yaitu tetap saya akan mempertahankan orang tersebut ketika saya tetap dianggap salah. Akan tetapi ketika kesalahan tersebut tidak ditanggulangi, dalam artian tim-tim yang lain tidak ikut membantu, maka kesalahan-kesalahan tersebut akan terulang kembali. Maka menurut saya dari tim yang ada kesalahan tersebut, maka tim-tim yang lain harus membantu untuk menghilangkan kesalahan tersebut. Bukan kok kita mengganti dan memberi wawasan lagi. Berarti mulai dari nol lagi. Kalau ada kesalahan kan kita sudah berjalan mau ke titik 10, sudah sampai titik 7 kok kita reshuffle ganti ke titik 0 lagi. Kan agak kesalahan. Kalau menurut saya ketika sudah ke titik 7 mau ke titik 10 kok ada kesalahan, maka yang tim-tim yang lain tersebut membantu untuk ke titik terakhir yaitu titik 10. Sekian ya. Berikan apresiasi untuk semuanya. Semuanya mempunyai tujuan baik, ingin memajukan BEM tahun depan. Seperti itu pada intinya debat pagi hari ini ya. Namun kontrak kita sudah habis teman-teman. Ternyata kami kan juga mengikuti jamaah sholat Jumat ya. Wajib masih bagi kami ya. Tidak wajib, tapi masih wajib ya. Ini fatwa dari saya. Langsung saja kita ke acara terakhir ya. Acara terakhir yaitu adalah segmen terakhir adalah closing statement ya. Intinya dari masing-masing kandidat ini akan terlihat kecerdasannya dan ketakasannya dan kejeliannya dan yang lainnya ya. Ini memang pada statement ini Anda nanti ketika menang benar-benar diamanai oleh teman-teman kita menjadi presiden BEMS, apa statement Anda ke depannya? Silakan, waktu 2 menit untuk masing-masing dan kita mulai dari yang paling tertinggi dulu kan, tadi dari sini semuanya ya, dari awal. Ini waktu mutlak untuk moderator ya, tidak bisa dibantah. Ini soundnya tidak usah dimantian. Silakan saudara Ceng untuk memberikan statement jika memang Anda benar-benar terpilih menjadi ketua BEMS tahun depan. Statement kata-kata bijak, itu maksud saya itu statement kata-kata bijak atau kalam hikmah. 2 menit dari sekarang. Bukan kalam kadhib ya, silakan. Ya, terima kasih moderator. Apalagi kalam fasih. Saya akan memberikan kalam-kalam bijak ya katanya ya. Kalam-kalam bijak ketika saya terpilih menjadi ketua BEM. Maka saya usung pada BEM tersebut, 1, saling menolong, kerja sama tim, tidak jalan sendiri. Itu nomor 2. Yang nomor 3 yaitu membantu kesulitan-kesulitan dari tim tersebut. Jangan membiarkan, sering mengontrol. Ketika ada permasalahan ajak ngopi biar pecah permasalahan tersebut. Sekian ya, nggak usah banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak kalam hikmah nanti takutnya saya nggak bisa menjalankan. Cukup titik tekan yaitu gotong royong, tolong menolong. Iya. Sekian. Sangat-sangat berhikmah sekali ya kata-katanya ini. Iya, tepuk tangannya dan selamat. Kita ya, lanjut ke nomor berapa ini Mas Lano? Ini langsung nomor sebelahnya yaitu nomor 4. Beliau saudara Abdul Rauf, silakan kalam hikmahnya ya. Si Bolang dari Bluro. 2 menit dari sekarang. Ya. Terima kasih kepada saudara moderator. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa idza usidal amru ila ghairi ahli fantadilisa. Ketika sebuah perkara atau
permasalahan atau yang bisa disebut sebagai amr, ya, termasuk presiden BEM di sini. Ketika kok hal tersebut dilimpahkan atau diamanatkan, dimanakan kepada pribadi yang salah, maka kita hanya tinggal menunggu kehancurannya seperti itu. Jadi saya harap pada para pemilih nanti bisa benar-benar jeli ya dalam menilai siapa yang nantinya lebih pantas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian termasuk yang saya yakini yaitu ketika yang lain bisa, kenapa harus kita? Nah, seperti itu. Tapi kalau toh saya mempunyai prinsip seperti itu karena saya punya pandangan bahwa di antara kandidat di sini ada saudara berarti yang saya yakini lebih kompeten. Kemudian ketika saya sudah mendengarkan ternyata Ceng juga memiliki kompetensi yang tinggi seperti itu. Kalau tak demikian kita tidak boleh lepas tanggung jawab ya. Jadi saya kalau nanti dijalui tulung istilahnya selalu welcome ya. Ya siap membantu seperti itu saja. Jadi, sekali lagi kenapa kalau yang lain bisa kenapa harus kita? Seperti itu. Terima kasih. Iya. Kata-kata yang panjang tadi sangat-sangat menyentuh hati juga ya. Intinya kata-kata tadi bisa saya tarik kesimpulan atau garis benang merah ya. Jangan pilih saya gitu aja. Itu seperti itu, kurang lebihnya seperti itu, simpelnya. Mungkin dia ini tapi kalau ini masalah ini kan umum, terserah Anda mau milih siapa, karena ini sudah menjadi tuntutan dan pilihan Anda. Tentunya kalau sudah terpilih ya, tentunya pasti insya Allah beramanat seperti itu ya. Mungkin ini cocok untuk membuat partai sendiri, partai tronjol. Karena ngawur sekali, tapi tetap mereka ini ngalem-ngalem, cuma mereka tidak mau jadi calon. Itu pasti karena macak ngalim itu bahaya, karena Anda nanti panutan. Ya, karena ada kiai itu kiai nganggur ya, Bu. Ya lanjut ke nomor 3. Ini yang tadi diusung oleh kedua paslon 54 yang selalu dibahas dan dihasuti. Jadi silahkan nomor urut 3 ini memaparkan statement terakhirnya, jadi jurus pamungkasnya. Silakan Mbak Beradi. Waktu 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Langsung saja, sebenarnya kami kurang setuju dengan nomor 4 dan 5 tadi yang disebutkan. Karena ketika kita itu merasa punya kekurangan, tapi sebenarnya kita itu punya kelebihan, seharusnya kita tampakkan. Jangan sampai karena kita merasa seperti itu, akhirnya tidak ada yang mengurusi yang sebenarnya. Karena hidup itu, karena kalau menurut guru saya ya, itu seperti Pak Zainal itu bilang, hidup itu memang paksaan, tapi akan menjadi nikmat ketika menjadi pilihan. Kemudian kalau dalam kepengurusan yang saya rasakan selama ini, mungkin yang terpenting adalah al-harokah barokah. Selalu bergerak walaupun sebisanya sedikit-sedikit, insya Allah akan ada hasilnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semboyan dia adalah al-harokah barokah ya. Tidak perlu ditamyisi apanya yang barokah, tentu hidupnya ya. Seperti itu. Silakan dilanjut Saudara Umam. Untuk statementnya apa ketika memang benar-benar terpilih menjadi ketua BEM? 2 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk statement saya yang terakhir, jadi niki wonten visi misi dari rencang-rencang sedanten niki menawi mangke salah satu terpilih niki segelintir unek-unek dari mahasantri. Ngeten ngene kula bareng niki menjadi unek-unek. Nek menawi mangke Saudara Wabir ingkang dados napa Saudara Fatul Hasan, tolong visi dari misi kami jangan dibuang, tolong ini dipikir lebih lanjut karena ini salah satu unek-unek kami dari kepengurusan tahun kemarin. Ini mungkin bisa menjadi acuan untuk BEM tahun kedepannya untuk lebih maju. Terus
Jadi nanti ketika ada suatu organisasi, kalau seandainya itu kok rancau, jangan salahkan pemimpinnya, tapi lihat atau salah dirinya sendiri maksudnya. Intinya tidak ada orang yang hebat, kalau di belakang itu mesti juga ada orang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat. Iya, Bu. Terakhir ya, saudara Sobaku Syukur untuk memamerkan statementnya. Silakan Sobaku Syukur. Yang panas Bung karena hawanya sudah panas, biar bar. Silakan, waktu 2 menit dari sekarang. Jadi tadi kan sudah dipaparkan idza wusida al-amru ila ghairi alihi fantadhir sa'ah. Tadi kan sudah. Tapi kalau memang nantinya para pemilih nantinya memang ingin segera kiamat dalam artian memilih kandidat yang tidak pantas seperti saya dan berempat, karena yang merasa pantas itu ya satu, yaitu yang saya rasa pantas itu ya yang kandidat nomor 3. Itu kalau memang saya darurat memang jadi, saya ingin menghilangkan budaya tidak adanya gotong royong, dalam artian hanya mempeloteri satu orang saja untuk membebani satu orang untuk melakukan pekerjaan orang lain. Itu hal yang sangat saya benci. Jadi budayakan gotong royong. Itulah statement dari saya. Itu sedikit saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Sangat-sangat ilmiah dan sangat-sangat bisa merubah tentunya pada tatanan materi Fathul Jam ke depannya ya. Merubah yang lebih baik semoganya ya. Untuk masalah pemilihan ketua BEM nanti menunggu undangan ya. Tidak kami tentukan tanggalnya karena cari aman ya. Menunggu undangan sampai pada peserta matali seperti itu ya. Oke. Untuk kali ini kami serahkan waktu pada MC lagi ya. Bon ngoten. Nah, dari kami apabila ada tutur kata atau tingkah kami yang kurang sopan atau kurang enak, kami mohon maaf karena itu hanya fiktif belaka ya. Ya, jadi tanpa kesengajaan. Jadi ada sedikit kata, tinggalkan nafsumu untuk meraih pilihanmu. Nah, ya, jadi jangan pakai nafsu nanti ya, biar adil. Siap. Iya Mas. Jadi sekian dari moderator, mungkin banyak kata yang aneh, baik dan lucu dan menggemaskan, tapi itu adalah biar suasana ini tidak hanya panas tapi memanas. Jadi kita akhiri perjumpaan kita. Saya Fauzul, saya Abdurrahim, kami berdua ya moderator moderator ya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak acara Idul Fitri. Ya, silakan dari MC kami serahkan kembali dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita ke penghujung acara, yakni doa atau penutup, yang mana pada siang hari ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Syakir Junaidi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah katsiran barakallahu وتفهمنا به الآيات ثبت بها قلوبنا الإيمان أحفظنا من الصدق القول والفعل والنية وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة ننال بالسلام والعمل به ورزقنا علما واسعا كثيرا اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه يرد الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا رب يسر ولا تعسر بالتوفيق ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.